Shalom, puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita dapat bersatu berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, menyembah, memuji Dia, Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu yang pagi hari ini kita datang ke tempat ini karena kita rindu untuk mengalami kasih Tuhan? Ada amin? Mari kita yang rindu akan pribadinya, bersatu hati kita datang ke hadirat-Nya. Kita serahkan sepenuh hati kita untuk kita merindukan pribadinya lebih lagi. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu yang tak pernah berubah. Sampai detik ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan, kami percaya hanya karena darah-Mu saja, hanya oleh karena penebusan-Mu saja kami boleh dilayakkan untuk kami bersekutu dengan Engkau. Tuhan kami yang kudus, Tuhan kami yang mulia. Oleh sebab itu pagi hari ini kami umat-Mu datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Bawa setiap kami untuk kami lebih lagi Tuhan, untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau, untuk kami lebih lagi mengalami pribadi-Mu, sehingga hari ini kami yang mengalami kelemahan, kami yang mengalami keraguan-raguan, kami boleh diteguhkan, kami boleh dibangkitkan, dan kami boleh melihat perbuatan-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan sepenuhnya ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya mulai awal pertengahan sampai akhirnya nanti Engkau yang berdaulat penuh atas setiap kami. Engkau yang bertahta di atas pujian kami, dan kami percaya ada kuasa yang besar Tuhan bagi hari ini, sehingga kami boleh terus mengalami Tuhan pemulihan, kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami boleh mengalami kemerdekaan lebih lagi. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami umat-Mu siap untuk memuji dan meninggikan Engkau. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari datang ke hadirat-Nya dengan penuh ucapan syukur. Bermazmurlah bagi Dia, pujilah Dia dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Mari pujikan dengan segenap iman-Mu, dengan segenap hati-Mu. Katakan, di setiap langkahku, di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku,
yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Kau kan takut, hidupku aman. Oh, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Katakan dengan iman-Mu, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Kau takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in your presence, forever I will trust in your name. Your will be done, your will be done. Oh, forever I will sing in your presence, forever I will trust in your name. Your will be done. Oh, your will be done. Oh, forever I will sing in your presence, forever I will trust in your name. Your will be done, your will be done. Mari kita sembah Dia. Hanya Engkau yang layak disembah, Yesus. Kaulah Tuhanku, Kau penebusku. Bersama-Mu ku tak akan takut, ku tak akan goyah. Walau 1000 rebah di sisi kiriku dan berlaksa berserak di kananku, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Kaulah gunung batu keselamatan kami. Oh, pengharapan kami hanya Engkau Yesus. Mari umat Tuhan datang ke hadirat-Nya, nyanyikan pujian
Nyatakan roh saudara, sembah dan puji Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikiara lamo ya lamo ya sikiara lamo la 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 Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagimu, hanya untukmu. Syukurlah wala 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 ya wala 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 ya wala ya wala 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 Mari Roh Kudus, Kau membawa setiap hati kami untuk mendekat lebih lagi, mendekat kepadamu Yesus. Ini waktumu, mengalir bersamamu, tenggelam di hadirat-Mu Tuhan. Kau puaskan setiap jiwa yang rindu akan Engkau. Berhembuslah, mengalir kuasa Roh-Mu. Mari secara perlahan saya undang Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk bangkit berdiri. Mari kita tinggikan Dia lebih lagi. Tuhan yang berjanji, Ia yang telah menyelamatkan, Ia yang telah menebus setiap kita. Bahkan Ia berjanji memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Mari naikkan syukur, terima kasih-Mu atas segala perbuatannya yang dahsyat dan ajaib dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Terima kasih Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya.
Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di dalam. Katakan selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalamku. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di dalam-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Berikan kemuliaan, sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kelepasan, dan kami umat-Mu pagi hari ini siap untuk bersuka cita, memuji meninggikan Engkau Tuhan kami yang hebat. Dan hanya di dalam nama-Mu kami yang siap memuji dan muliakan Kau. Mari bersama-sama katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari bersama-sama kita tinggikan namanya. Mari bersama-sama kita puji Dia dengan segenap hati kita, sebab Dia Tuhan yang ajaib. Sama-sama umat Tuhan katakan, Tuhan Kau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawan setiap hati kami. Roh
Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Mari umat Tuhan, lebih lagi tinggikan Dia, puji Dia dengan segenap hati kita. Mari bersama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Oh, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari bermakmur bagi Dia, puji Dia dengan segenap hatimu, nyatakan segala perbuatannya yang ajaib di antara kaula bangsa. Oh, masyurkan nama-Nya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala pujian kita sungguh-sungguh menyenangkan hati-Nya pagi hari ini, sebab kita puji Dia dengan segenap hati kita. Mari bersama-sama umat Tuhan, katakan, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian. Lebih lagi dengan segenap hati katakan, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian bersama dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari bersama-sama katakan, bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Haleluya,
puji Tuhan, ada sukacita yang besar dan amin. Sebab kita percaya bahwa hidup kita bukan karena kita melihat, tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Amin. Mari sekali lagi kita puji Dia. Tuhan kita yang sungguh ajaib, Dia yang terhebat. Haleluya. Pujian syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Katakan kesetiaanmu, kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Mari serukan, mari bersama-sama katakan pujian syukurku. Pujian syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Kau yang terhebat, amin, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan. Kau yang terhebat, agung berkuasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang layak dimuliakan. Amin. Mari kau yang siap memuji, meninggikan Tuhan lebih lagi, katakan kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Katakan sekali lagi, kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Katakan lebih lagi, kau yang termulia, ajaib berkuasa. Mari bersorak bagi namanya yang maha tinggi. Katakan kau yang terhebat, kau yang terhebat, amin, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia,
hebat, amin. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu kembali duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kita boleh melihat sekalipun dengan kasat mata, dunia saat ini sedang goncang, tetapi kita anak-anak Tuhan, hal itu tidak membuat kita takut, amin. Justru membuat setiap kita boleh melekat kepada Tuhan. Sebab janji Tuhan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh harapan. Dan Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Ada amin Bapak Ibu? Kita percaya hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang kita lihat, tetapi hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh besar atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari pujikan dengan segenap hati kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dengan bersama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena hambanya untuk maju ke depan,
namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Haleluya. Haleluya. Syaralamata kaya lama ya lama ya lama ya lama. Syaralamata kaya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Sekali lagi kita pujikan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajar segala rencana-Mu. Haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku
Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kembali Tuhan, kami boleh belajar dan mengerti akan rencana-Mu yang ajaib atas hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Biarlah semakin kami mengerti Engkau, kami semakin berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami siapkan hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya lihatnya agak meleret. Tidak apa-apa, saya coba ya. Kalau nanti nggak enak, tak buka. Saudara, pujian tadi ini mengatakan ajar kami mengerti rencana-Mu Tuhan. Nah, dikatakan bahwa ketika kita belajar tentang Tuhan, kita mempunyai sebuah kesimpulan bahwa Engkau sanggup mengadakan apa yang kita semua perlukan. Amin, saudara. Nah, celakanya pengertian kita tentang apa yang kita semua perlukan itu selalu mengarah kepada perkara-perkara yang bersifat lahiriah. Makan, minum, pakai, keuangan. Tetapi kita tidak kepingin belajar untuk mengerti Tuhan yang sebenarnya di dalam hidup kita. Kayaknya memang harus saya lepas. Ya. Sehingga belajar tentang Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup kita supaya kita tidak mengalami yang namanya salah paham dengan Tuhan. Karena ketika salah paham dengan Tuhan ini berkembang di dalam hidup kita, maka kita memandang Tuhan pun menjadi berbeda dengan apa yang sebenarnya Tuhan pikirkan buat saudara dan saya. Sehingga tidak heran kalau kita mendengar pengajaran-pengajaran yang cuma mengajarkan tentang bahwa Tuhan itu hebat. Siapa setuju dengan saya? Ada orang bilang sama saya, Tuhan itu hebat Pak. Saya bilang sama dia, wis ket bien. Nah dalam pengajaran-pengajaran hanya dibicarakan tentang mujizat, tentang berkat. Sehingga ketika pengajaran-pengajaran ini tidak berpusat kepada pengertian yang benar tentang Tuhan, maka cara kita memperlakukan Tuhan itu juga keliru di dalam hidup kita. Kita itu tidak pernah berpikir Tuhan itu hebat. Tetapi apa yang harus kita lakukan kita nggak pernah mikir. Kita tidak pernah berpikir tentang hubungan kita yang sebenarnya dengan Tuhan itu nggak pernah kita pikir. Pokoknya saya datang ke gereja, saya punya Tuhan yang hebat, dan saya akan menikmati kehebatan Tuhan. Cuman begitu saja. Sehingga perlakuan kita terhadap Tuhan menjadi berbeda dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Tadi malam saya sempat sharing bahwa di dalam kitab perjanjian barulah dikatakan bahwa ketika seseorang itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, barulah dia diperbolehkan atau layak untuk memanggil Allahnya sebagai Bapa di dalam hidupnya. Sehingga saya tadi malam sharing itu, saya memberikan sebuah analogi begini.
Saya punya anak, saya punya karyawan, saya pemilik perusahaan, saya punya karyawan. Maka hubungan saya itu adalah hubungan antara pemimpin dan karyawan. Setuju enggak? Tetapi ketika karyawan itu bekerja dengan saya sesuai dengan apa yang saya pikirkan, maka saya bisa saja menganggap karyawan saya itu anak saya. Setuju enggak? Setuju toh? Dan karyawan saya bisa menganggap saya sebagai bapaknya. Setuju enggak? Setuju. Tapi boleh enggak dia masuk kamar tidur saya? Enggak kan? Nah, persoalan ini yang sudah kita lupakan. Bahwa hubungan antara Allah dengan manusia itu adalah hubungan antara pencipta dengan ciptaannya. Di mana pencipta itu ketika menciptakan manusia, pencipta itu punya tujuan, punya harapan. Amin. Bahwa ciptaannya itu akan hadir sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh penciptanya. Saudara, saya pernah kasih analoginya. Handphone Oppo itu tagline-nya berbunyi The Selfie Expert. Dia jagoan dalam hal selfie. Sehingga yang punya Oppo itu seringkali kaum hawa yang suka selfie. Suatu hari ketika ibu-ibu ini beli Oppo, tak apa-apa ya ngomong merek dikit ya, beli Oppo, lalu sama penjualnya dicobakan. Ini Pak, kameranya bisa ya, cek. Kita itu selalu cuman kameranya bisa ya, pokok bisa nyepret terus ada gambarnya, kita pikir ya sudah bisa. Tetapi ketika dibawa pulang, lalu Oppo itu dicoba gini, cepet. Duh, kok elek? Coba lagi sama dia. Cepet. Lu kok elek? Kira-kira langsung dibalikin enggak? Balikin. Sampai di tokonya langsung ditunjukkan. Mas, Mbak, ini kok jelek hasilnya? Katanya The Selfie Expert. Coba saya lihat. Sama penjualnya dicoba, cek, dilihat. Oh iya, elek. Berarti ini produk yang gagal. Kenapa dikatakan produk gagal? Kenapa? Sing banter. Gimana? Tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan HP-nya. Ya, aku ngerti, karpe ngerti. Tidak sesuai dengan cita-cita penciptanya, setuju enggak? Nah, sebenarnya Tuhan itu punya cita-cita dengan saudara dan saya. Tuhan itu punya cita-cita terhadap saudara dan saya. Apa cita-cita Tuhan terhadap saudara dan saya? Ayo kita buka di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 31. Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 31. Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terus, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Saudara perhatikan baik-baik. Pada suatu hari Allah mempunyai ide. Ayat yang ke-26 itu baru Allah punya ide. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Idenya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara perhatikan, Tuhan punya ide, Tuhan punya cita-cita bahwa kalau Dia ciptakan manusia, maka Tuhan bercita-cita manusia itu berkuasa atas apa yang sudah diciptakannya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan to rule. Bukan berkuasa, tetapi mengatur segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Dan di situ dikatakan Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kalau saudara mau tahu tujuannya manusia ini ada di bumi, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi. Lalu dikatakan ayat yang ke-27 untuk memperjelasnya, ayat yang ke-27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi dikatakan bahwa Allah yang pertama dikatakan manusia diciptakan menurut apa? Menurut gambarnya. Saudara, bangunan yang sekecil apapun, siapapun yang membangunnya pasti membutuhkan rencana. Amin, saudara. Jadi apalagi kalau bangunannya segede ini, dia butuh gambarnya. Kenapa? Karena bangunan ini akan disesuaikan dengan rencananya, dengan idenya. Idenya apa manusia diciptakan? Yaitu mengatur segala yang diciptakan Tuhan. Sehingga kalau saudara perhatikan bahwa gambar manusia yang dicita-citakan oleh Allah adalah bahwa manusia itu mengatur segala sesuatu yang sudah diciptakan Tuhan. Yang ada di mana? Yang ada di Taman Eden.
Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika manusia diciptakan oleh Allah menurut gambarnya, di situ dikatakan bahwa Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya itu sungguh amat sangat baik. Kalau saudara periksa ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25, terhadap segala yang diciptakannya, di situ dikatakan Tuhan mengatakannya bahwa semua yang diciptakannya adalah baik. Tetapi ketika manusia diciptakan menurut rencana Tuhan, maka dikatakan Allah melihatnya bukan lagi apa yang tadinya baik itu tambah jelek atau tambah elek. Tetapi yang diharapkan Tuhan bahwa ketika manusia diletakkan di dalam rencana Tuhan, maka Tuhan melihatnya bahwa yang diciptakannya itu menjadi amat sangat baik. Menjadi amat sangat baik. Saya kalau bayangin gitu, Pak Edi sama Bu Endah itu diciptakan dalam rumah tangga mereka itu dan dipercayakan anak-anak yang ada di dalam hidup mereka itu, ketika itu berjalan sesuai dengan gambar Allah, maka Tuhan lihat keluarga Pak Edi itu gini, wow, ada Pak Edi sama Endah ini, Rebecca sama Isaac ini jadi bagus loh. Setuju enggak? Setuju? Berarti tujuan Tuhan di dalam hidup kita terhadap Eden yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam kehidupan kita, baik itu rumah tangga, keluarga, ataupun pekerjaan, di mana perusahaan tempat kita bekerja, kita itu harus sadar bahwa tujuan Tuhan dikatakan supaya mereka mengatur, supaya yang diatur jadi lebih baik. Jadi kalau saya mau ambil kesimpulan sebenarnya, maka bukan Eden untuk kita, tapi kita untuk Eden. Siapa setuju dengan saya? Nah, ketika seseorang tidak bisa melihat apa yang dipikirkan Tuhan, tidak bisa melihat apa yang direncanakan Tuhan di dalam hidupnya, maka mereka akan menganggap bahwa Eden itu buat kita. Kok bisa begitu, Pak? Dosa yang membuatnya. Yang akhirnya membuat Eden itu buat kita. Saya mau kasih satu contoh yang paling sering kita lakukan. Untuk orang tua yang punya anak-anak sekolah. Kita selalu ngomong gini sama anak kita. Kamu jangan sampai enggak naik kelas lo ya. Bikin malu papi lo. Kamu jangan sampai enggak naik kelas lo ya. Bikin malu mami lo. Papi sama mami ini sudah bayar mahal-mahal lo supaya kamu bisa sekolah. Maka pola pikir yang kita bisa dapatkan dari perkataan-perkataan yang demikian itu menunjukkan bahwa Eden itu buat siapa? Buat kita. Kenapa kok kita bisa berpikir begitu? Itu karena dosa. Kok bisa karena dosa, Pak? Iya. Karena dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan itu terpisah. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan ketika seseorang itu terpisah dengan Tuhan karena dosa, maka segala sesuatu yang dibangun di dalam hidupnya itu akan berpusat kepada siapa? Kepada dirinya sendiri.
Amin, saudara. Sehingga kalau ketika bekerja sama orang, bisa saja kita ngomong begini, aku ki kerja mek nyogeke bos. Kenapa? Karena berpusat kepada dirinya sendiri. Apa yang membuat kita berpusat kepada diri kita? Karena kita hanya tahu rencana Tuhan, tetapi kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Karena dosa. Amin, saudara. Sehingga nggak jarang orang bekerja itu tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena dia berpikir bahwa pekerjaan itu untuk menghidupi dia. Maka ketika dia merasakan perlakuan yang tidak baik dari bosnya, dia merasakan bahwa bosku ini kerja mek dipek gawine tok aku ini. Ini menjadi sebuah persoalan di dalam hidup kita. Karena apa? Karena cara pandang kita tentang Tuhan menjadi cara pandang yang berbanding terbalik dengan Tuhan. Kalau kita bos, kita punya perusahaan, cara kita memandang karyawan bagaimana? Ya kita cari karyawan yang gajinya paling murah di dunia. Ya apa ya? Kembali lagi, kenapa? Karena berpusat kepada diri kita sendiri. Ada orang lamar kerja gitu, terus kamu mau kerja di tempat saya? Iya. Kalau kamu tak gaji 600.000 sebulan mau enggak? Si calon karyawannya itu bingung, dia diem, mau ngomong mau kok 600, mau ngomong enggak mau kok mau kerja di mana. Ketika orangnya mau, habis itu ngomongnya begini, lah wong areke gelem kok 600, kan saya enggak salah. Tetapi ketika lihat kinerjanya buruk, saudara masih ingat enggak kata-kata yang ngomong gini, numpak becak murah njaluk selamat. Jadi seolah-olah karyawan kita itu untuk kita. Itu sebabnya banyak perusahaan yang kayak naik jet coaster. Kadang enak, kadang enggak enak, enak di look. Ada yang korupsi, ada yang nyuri, ada yang bujui, ada yang begini. Tiap hari urusannya kasus. Nanti pertama kali rambutnya brodoli. Ya toh, terus koyokan. Kenapa? Karena salah dalam cara memandang tentang kehidupan yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita sendiri. Amin, saudara. Saya sudah sering bersaksi tentang anak saya. Anak saya sekarang sudah kuliah. Dan puji Tuhan, dia kuliah di sekolah di Tangerang, sekarang masih online, tetapi nanti semester ke-7 dan 8 dia sekolahnya pindah ke Jerman. Karena memang dia mau sekolah di Jerman untuk mata kuliah yang sangat terbatas di Indonesia. Di Indonesia bahkan nggak ada mata kuliah itu kecuali di satu universitas ini yang didirikan oleh Pak Habibie, Ilham Habibie. Jadi anak saya ini benar-benar menjadi anak yang benar-benar bertumbuh secara baik. Ada yang menyebutnya begini, Kristo ini bertumbuh dengan kepenuhan cinta dari orang tuanya. Saya punya pengalaman dengan dia. Jadi dia punya tugas bikin seperti project begitu, bikin
Saya bilang sama dia, cari yang gampang aja. Bapak ini kan ngajari sing gampang aja maksud saya. Soalnya nek ide kangelan, bapak melok repot. Kalau cara berpikirnya salah, akan menjadi seperti itu, benar kan? Nah, akhirnya saya bilang sama anak saya, bikin itu loh, sensornya lampu, pintunya dibuka, lampunya nyala, pintunya ditutup, lampunya mati. Kan itu gampang. Tapi anak saya bilang gitu, it's very common, Daddy. Itu sudah biasa. Duh, terus kamu mau bikin yang luar biasa gitu. Ya bukan gitu, dia bilang, membuat sesuatu yang lain, dia bilang gitu. Akhirnya dia bikin lift. Jadi dia bikin dari karton itu lantai 1, lantai 2, terus dibolongi kotak, terus ada dinamonya yang kalau dicetek ini liftnya itu naik, cret ke lantai 2, kalau dicetek lagi, cetek, liftnya itu turun, cret ke lantai 1. Jadi sebelum dia bikin bangunan lift, bangunannya itu dari karton itu, dia bikin gambarnya dulu yang diajukan ke gurunya. Dan begitu disetujui gurunya, dia baru bikin. Nah, saya ini kalau malam itu setengah jam, 1 jam, itu saya sering ke tempat anak saya. Kadang-kadang saya cuma duduk di sebelahnya. Seringkali kita ini kan kalau ngomong gini, gak apa-apa nanti tak bantu Kris. Jadi sama anak saya, kalau kamu ada yang sulit tak bantu Kris. Tapi begitu saya duduk di sebelahnya dia, lihat bukunya dia segini, terus lihat kosinus tangan gini-gini, belas gak ono nang gini. Gayanya tak bantu Kris, kan gitu kan. Tapi kan sebagai orang tua kan harus menunjukkan. Jadi saya setiap setengah jam, 1 jam saya ke kamarnya, saya senderan itu. Nah waktu dia masih kecil kelas 5 SD itu bikin project itu, waktu saya masuk kamarnya, saya lihat dia itu berlutut di tepi tempat tidurnya, prakaryanya itu, proyeknya itu ada di depannya dia, lalu dia naruh kepalanya di kasur itu begini. Saya lihat anak saya begini. Loh, kenapa anak ini? Langsung di depannya saya juga taruh kepala saya begini. Saya letakkan kepala saya juga di kasur, lutut saya juga berlutut, lalu saya tanya, kenapa Kris? Capek ya? Enggak nyaut dia. Capek apanya? Badannya. Capek hatinya juga. Tapi waktu ngomong capek hatinya itu dia nangis. Dia keluar air mata. Loh, kenapa kok capek hatinya? Mana? Dedi bantu. Saya juga enggak tahu yang mau tak bantu apa, tapi ya mana Dedi bantu. Langsung dia ngambil, ada gear gigi itu. Ini loh Dedi, sudah tak pasang keliru, tapi tak buka lagi kok susah. Saudara tahu tangannya anak mungkin kelas 5 SD kan sedumil. Buka gear itu kan mungkin kalau sudah kadung kepasang itu kan bukanya agak sulit. Oh, mana? Dedi bantuin. Nek perkara buka gear koyo ya aku iso. Tanganku luwih gede soalnya kan ya. Langsung tak buka ini. Nah, mukanya langsung berubah. Wah, thank you Dedi. Nih, ada lagi satu Dedi. Oh iya, enggak apa-apa. Dia ambil satu lagi tak bukain. Nih, sudah Dedi. Thank you Dedi. Gembira dia. Ini fungsinya kita. Amin saudara. Kita ini buat Edennya kita. Edennya kita itu bisa rumah tangga kita. Edennya kita itu bisa perusahaan kita. Edennya kita itu bisa komunitas kita. Edennya kita itu juga bisa untuk kehidupannya kita. Sudah tahu awake sakmi ini. Tadi malam nasi goreng datang, ditawani terus istri saya. Kamu enak loh nasi goreng, coba. Tapi kalau saya mementingkan diri saya sendiri, kira-kira nasi goreng tak seruduk gak?
Tapi tubuh saya itu bukan untuk saya. Tubuh saya itu untuk Tuhan. Dan saya ada ini untuk mengelola tubuh saya ini untuk menjadi kehidupan saya mempermuliakan Tuhan. Setuju enggak sama saya? Jadi bukan Eden itu buat kita. Ada yang mengatakan bahwa kita semua diciptakan Tuhan itu supaya nanti kalau kita manusia diciptakan ada persediaan makanan. Bukan. Buktinya apa? Ayat 29 perhatikan. Buktinya apa? Di situ dikatakan Kejadian 1 ayat 29. Lu Rut domblong. Oke, ya lihat, perhatikan ya. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Jangan dipikir kalau ada sapi terus nanti ada semur daging. Karena yang diciptakan Tuhan duluan itu untuk memperlengkapi manusia. Karena makanan manusia itu sudah disetel sama Tuhan, sudah direncanakan sama Tuhan. Makanannya apa? Tumbuhan berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Sehingga saya harus katakan begini, sebenarnya yang sering kita katakan puasa Daniel, itu adalah cara makan Daniel yang disesuaikan dengan apa yang disediakan Tuhan pada waktu manusia diciptakan. Amin, saudara. Itu bukan puasa Daniel. Sehingga kita lagi milih, enaknya puasa Esther apa Daniel ya? Banyak orang milih yang mana kira-kira? Masih sayur gak popo lah timbangannya kau urusin tak kecapi. Kan gitu. Di sini dikatakan bahwa makanan kita itu adalah tanaman berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Jadi saya agak tidak sepakat bahwa apa yang diciptakan Tuhan lebih dulu itu untuk disediakan bagi manusia. Tetapi sebenarnya yang terjadi bahwa Allah itu mempunyai rencana manusia itu mengelola Eden. Yang kedua, kita buka Kejadian 5 ayat yang pertama. Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Dijadikannya dia menurut rupa Allah. Tujuannya sebenarnya yang kedua apa? Tidak hanya rencana Allah yang menjadi bagian dalam hidup manusia, tetapi kehadiran Tuhan harus ada di dalam kehidupan manusia. Amin, saudara. Jadi pada saat manusia belum mengenal dosa, sebelum manusia dikuasai oleh dosa, saudara perhatikan, maka rencana Tuhan itu adalah begini, manusia hidup mengelola Eden, tetapi pakai kehadiran Tuhan yang ada di dalam pikiran dan hatinya Tuhan. Amin, saudara. Jadi persoalannya sesungguhnya ketika dosa hadir dalam kehidupan manusia itu apa? Manusia kehilangan hadirat Tuhan. Saya harus katakan kepada suami-suami bahwa kita laki-laki ini menjadi bagian di dalam rencana Allah menghadirkan Tuhan di dunia, di perusahaan, di keluarga kita, dan di dalam kehidupan kita sendiri. Amin, saudara. Sehingga kita nggak bisa cukup puas menjadi orang Kristen.
Kita tidak bisa cukup puas menjadi orang yang cuman tahu rencana Tuhan. Kita tidak bisa cukup puas hanya mengerti apa yang dipikirkan Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan. Tetapi kita harus benar-benar mengerjakan apa yang diinginkan Tuhan, yaitu membangun hadirat Allah di dalam kehidupannya. Amin, saudara. To be a godly man, menjadi manusia sorga, menjadi manusia Allah di dalam hidup kita. Sehingga kalau saudara mau memperhatikan, pada saat manusia dijadikan oleh Allah, maka Allah mempunyai rencana bahwa manusia itu hidup di dalam rencananya melalui kehadiran Allah di dalam kehidupan manusia. Amin, saudara. Sehingga pemahaman ini harus menjadi sesuatu yang menjadi penting di dalam hidup kita. Kalau saudara mau tanya, kenapa Pak kok sering terjadi banyak persoalan di dalam hidup saya? Karena saudara sekalipun sudah jadi Kristen, saudara tidak menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan saudara sendiri. Gimana caranya menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita? Membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, mari kita baca sama-sama. Yohanes 1 ayat 1. Yuk baca sama-sama. Yohanes. Ya. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia ini memang benar-benar harus diresponi di dalam hidup kita. Supaya Yesus Kristus yang adalah firman Allah itu hadir di dalam hidup saudara dan saya untuk mengelola kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Sehingga saya harus katakan begini, kita nggak bisa cuman ada persoalan, kita berdoa supaya Tuhan selesaikan. Maka kita hanya cukup sampai pada mengerti bahwa Tuhan itu hebat. Padahal yang Tuhan mau adalah bahwa saudara dan saya itu manunggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya untuk mengelola segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Pujian tadi mengatakan begini, Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Perkataan ini tidak berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan yang bersifat jasmani. Karena kebutuhan saudara yang sebenarnya adalah Tuhan sendiri di dalam hidup saudara. Untuk mengerjakan apa yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Bapa di surga. Sehingga berbicara tentang pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini, mendengar firman, Bible study, FA, ini bukan menjadi sebuah klub atau menjadi sebuah komunitas-komunitas untuk bertemu saja. Yang kemudian dalam pertemuan itu cuma ada lomba-lomba, nyanyi-nyanyi, supaya akrab, Pak. Bukan itu tujuannya. Kalau kita cuma memandang bahwa gereja ini merupakan sebuah kumpulan manusia-manusia yang dikatakan sebagai komunitas dan bukan tempat persekutuan manusia, tempat manusia membangun persekutuannya dengan Bapa melalui firman di dalam hidupnya, maka gereja ini akan menjadi gereja yang sia-sia. Amin, saudara. Karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh jemaat, yang dibutuhkan oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini,
karena dosa sudah terpisah dari sorga, sudah terpisah dari Tuhan, tetapi oleh karena kasih Allah buat saudara dan saya, Dia menganugerahkan Yesus Kristus yang adalah kasih karunia itu, yang adalah Injil itu sendiri, untuk saudara responi dengan baik, disimpan di dalam hati saudara, untuk membangun kehadiran Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya, melalui hati dan pikiran saudara dan saya. Amin, saudara. Sehingga pada akhirnya, kalau saudara memahami apa yang Tuhan pikirkan, dan saudara meresponinya dengan serius, membangun kebenaran firman Allah di dalam hidup saudara, maka kehadiran Tuhan itu muncul lewat apa? Lewat seluruh perilaku saudara. Dalam hal apa? Memperlakukan suami, memperlakukan istri, memperlakukan anak-anak, berfungsi secara sempurna, menjadi seorang penolong, menjadi seorang suami yang mengasihi istri dan menghormati istrinya, berfungsi secara sempurna. Saya percaya keluarga saudara pasti akan menjadi keluarga yang berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, saya rindu saudara bisa melihat bahwa persoalan menjadi orang Kristen itu bukan cuma persoalan kalau saya butuh apa-apa nanti saya bisa datang kepada Tuhan. Sehingga tidak jarang banyak jemaat yang datang kepada pendetanya lalu bilang gini, Pak Pendeta tolong doakan saya Pak. Saya ini terlilit hutang besar sekali Pak, doakan Pak supaya Tuhan membayarnya. Kowe sing ngutang oh Tuhan sing bayar. Bukan begitu. Tetapi putus hubungan antara saudara, antara manusia dengan Tuhan ini melalui Yesus Kristus, melalui kasih karunia ini, maka Tuhan melalui Yesus Kristus menghadirkan dirinya untuk memampukan saudara hidup dalam rupa Allah. Amin saudara. Ini yang dipikirkan Tuhan. Sehingga saya katakan kepada anak-anak rohani saya bahwa gini, membangun pertumbuhan rohani, membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu tidak bisa sambil lalu. Harus disengaja dan serius. Karena ketika itu tidak diseriusi, maka hidup kita itu kayak roller coaster. Amin saudara. Kayak roller coaster. Anak saya itu sudah pernah saya saksikan. Anak saya itu secara akademis itu nilainya bagus sekali. Kalau mau melihat asal usulnya, saya itu cuma ngomong sama Christopher itu begini. Chris, Daddy itu enggak butuh nilai bagus dari kamu. Karena nilai itu tidak menjamin keberhasilan kamu di masa depanmu. Tetapi saya mau beri, Daddy mau kasih tahu ya. Kamu itu harus serius membangun tanggung jawab di dalam hidupmu. Karena orang nilainya bagus pun lulus cum laude, kalau enggak punya tanggung jawab, ora kanggo. Setuju enggak sama saya? Enggak kanggo. Itu sebabnya saya memberi contoh dia. Bahwa saya harus pagi ngantar sekolah, habis itu saya kerja. Kalau dia tanya, Daddy kenapa mesti kerja? Karena Daddy harus bertanggung jawab untuk menghidupi kamu. Tanggung jawab itu penting. Akhirnya Kristo ini setiap pulang sekolah, dia nggak langsung main. Maminya selalu menasihati supaya nggak lupa Kris. Pulang sekolah itu yang tadi dipelajari di sekolah, dipelajari lagi Kris. Karena itu nanti yang akan membuat kamu bisa lebih baik secara akademis.
Jadi akhirnya si Kristo kalau pulang sekolah langsung mandi, langsung baca lagi dia apa yang harus dipelajari. Halo anak-anak. Halo. Pulang sekolah, mandi, langsung dipelajari lagi sama dia. Dan dia kalau ada tugas, sampai kadang-kadang Dedi sama maminya ini ngurut dodo. Memang diajari tanggung jawab. Kadang-kadang kita ngomong gini, tapi mbok yo aja nemen-nemen tanggung jawab. Saudara kan pasti bingung, Pak Roy itu ngomong apa? Lu tak kasih tahu. Hari Sabtu itu saya ajak pergi. Dia bilang, sorry Dedi, Kristo punya PR banyak Dedi. Oh gitu ya? PR-nya buat kapan Kristo? Buat hari Kamis. Lu Sabtu ini prei, Kemis sih kono sekolahane. Jadi saking tanggung jawabnya dia Sabtu pun enggak mau libur, Minggu pun enggak mau libur. Padahal PR-nya buat hari Kamis. Saya bilang sama dia, tanggung jawab itu juga secara proporsional. Tanggung jawab itu juga disesuaikan dengan jadwal yang ada. Saudara, itu sebabnya hari ini dia lulus SMA itu, jadi dia sekolah 2 tahun TK, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA, pialanya 14. Tiap tahun dia juara kelas. 14. Kalau hari ini dia tidak bersama-sama dengan kita, dia bilang bahwa dia banyak tugas. Dan tugasnya itu untuk Senin dan Selasa, karena Rebo sampai seterusnya libur. Setuju enggak? Benar ya? Jadi dia enggak mau ikut. Sorry Dedi, minta maaf ya. Enggak apa-apa ya Dedi ya. Dia kerjakan PR-nya. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu diberikan oleh siapa? Oleh orang tua yang memberikan teladan kepada anak-anak untuk bertanggung jawab. Istri saya punya murid, anak rohaninya dia. Tidak apa-apa ya, tak ceritain ya. Jadi anak rohaninya dia itu dikasih pelayanan di radio. Ditanya, ya kamu pelayanan di nanti kesaksian di radio ya. Dia bilang, ya Bu, oke Bu. Nanti anakku tak liburkan aja sekolahnya. Istri saya langsung bilang, kamu neng libur no anakmu, kamu enggak usah siaran di radio. Tahu kenapa? Untuk sesuatu yang baik tidak boleh dengan yang tidak baik. Amin saudara. Istri saya bilang, kalau kamu yang liburkan anakmu, enggak usah siaran. Akhirnya dia ngatur waktunya dengan pembantunya, anaknya tetap sekolah dan dia pun bisa siaran. Amin saudara. Kenapa? Karena harus memberikan contoh. Saya dengan istri saya itu ketika anak saya sekolah, enggak pernah bisa kemana-mana kalau hari kerja itu, umpama ada yang nawarin mau pergi kemana gitu, kita enggak bisa ikut selama anak saya sekolah. Karena anak saya tidak akan saya boloskan. Istri saya juga enggak akan pernah boloskan anaknya sekalipun diajak pergi ke Amerika. Itu sebabnya kalau umpama ada orang tanya gini, Ibu udah pernah ke Israel? Istri saya bilang, belum. Kenapa Bu kok enggak pernah ke Israel? Soalnya kalau nunggu Kristo libur, harga turnya ke Israel bisa 5.000 sampai 6.000 dolar karena high season. Nah yang sering kali pergi ke Israel itu mereka ngambil periodenya periode low season. Harganya jadi bisa murah. Kita enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena kita enggak mungkin boloskan anak atau kita enggak mungkin ninggal anak sendirian di rumah.
Jadi saya nggak pernah pergi saya pernah pergi, istri saya nggak pernah pergi ke Israel. Kenapa? Karena kita nggak mau meninggalkan tanggung jawab kita yang diberikan oleh Tuhan untuk mengelola Eden itu dengan cara yang baik dan benar. Amin, saudara. Dan itu tidak bisa pakai cara lain kecuali menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk membentuk pola berpikir yang merepresentasikan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya bahwa ketika rancangan Allah itu, ketika Tuhan punya ide, baiklah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan rupa kita, tujuannya supaya mengelola Eden, maka saya percaya Edennya pun menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Saudara mau enggak Eden saudara menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Keluarga saudara menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak saudara menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka semuanya harus dikelola sesuai dengan rencana dan menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Kalau hari-hari ini karena dosa, maka Tuhan terpisah dari hidup kita. Tetapi saya percaya melalui Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dipersatukan kembali dan diperdamaikan dengan Allah. Dan Tuhan hadir di dalam kehidupan rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, dan masa depan saudara. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Saya undang worship leader maju ke depan. Haleluya. Saudara, mari tutup mata saudara, renungkan apa yang saudara baru dengar. Kita ini ciptaannya, dan Dia pencipta kita. Kita itu harus sadar bahwa Dia punya rencana atas hidup kita. Itu sebabnya tidak ada kata lain kecuali saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di hatiku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
Mungkin saudara tahu tentang rencana Tuhan, tetapi hubungan pribadi saudara dengan Tuhan sudah terlepas jauh. Karena kita pikir bahwa Tuhan yang hebat itu adalah alat untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi pada pagi hari ini saya rindu saudara memahami bahwa Dia bukan alat pemuas kita. Kita ini ciptaannya. Bukan Tuhan buat kita, tapi kita buat Tuhan. Memang Yesus diberikan kepada kita untuk menolong kita mampu memuaskan Bapa di surga. Itu sebabnya Yesus dikirim buat saudara dan saya, untuk memampukan saudara dan saya menggenapi apa yang direncanakan Tuhan, menggenapi apa yang dipikirkan Tuhan. Karena Dia tahu saudara nggak mungkin mampu menggenapi apa yang direncanakan Bapa di surga. Hari-hari ini kalau saudara sedang dalam keadaan yang menggelisahkan di dalam hidup saudara, saya percaya bahwa persoalannya adalah salah pengelolaan. Masalahnya adalah salah paham. Saudara yang rindu bahwa pada pagi hari ini Tuhan pulihkan hubungan saudara dengan Tuhan. Taruh kedua tangan saudara di dada saudara. Karena ketika hubungan saudara dengan Tuhan dipulihkan, Dia hadir dalam hidup keluarga saudara. Dia hadir dalam pekerjaan saudara. Dia hadir dalam perusahaan saudara. Saya percaya saudara dimampukan untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Yesus menolong saudara untuk mampu mengelola kehidupan keluarga saudara. Yang tadinya hanya untuk memuaskan saudara, tapi hari ini untuk memuaskan Tuhan. Supaya melalui keluarga kita, melalui hidup kita, melalui komunitas kita, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa, tinggal di dalam hidup mereka, diperdamaikan kembali. Karena kami percaya melalui kematian Yesus Kristus, ketika manusia sudah dipisahkan dengan Allah oleh dosa, hari ini Tuhan diperdamaikan dengan manusia. Tuhan diperdamaikan dalam hidup anak-anak-Mu. Sehingga dalam mengerjakan segala sesuatu dalam hidup mereka, baik itu dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, komunitas mereka, pelayanan mereka, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan membuatnya baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya, terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa mulai hari ini seorang suami berfungsi sempurna karena Tuhan beracara dalam hidupnya. Seorang istri berfungsi sempurna karena Tuhan hadir dalam hidupnya. Seorang anak-anak berfungsi sempurna karena Tuhan hadir dalam kehidupan anak-anak itu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat apa yang kami baru dengar. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Baik jemaat-Mu maupun hamba-Mu yang menyampaikan, kami semua mendapatkan berkat yang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar apa yang kami dengar benar-benar pada hari ini memulihkan hubungan kami dengan Tuhan dan menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang percaya Tuhan sudah pulihkan hubungan saudara, katakan amin. Tuhan memberkati.
Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan, kita semua diberkati pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Roy dan Ibu. Dan kita semuanya diingatkan untuk setiap kita menyadari bahwa mari jangan hidup untuk diri sendiri. Amin. Tetapi kita hidup untuk Tuhan. Dan yang kedua, melalui firman Tuhan pagi hari ini, karena dosa kita telah kehilangan hadirat Tuhan. Dan melalui Kristus kita diberikan kesempatan untuk membangun kembali hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki hubungan, relasi kembali dengan Bapa. Dan puji Tuhan, kita semuanya diberkati dan diingatkan, mari kita lakukan apa yang sudah kita dengar. Amin. Kita akan siapkan untuk kita memberikan persembahan syukur, dan kami undang petugas persembahan untuk bisa maju ke depan. Dan dengan kasih Kristus, saya minta Kak Debbie untuk berdoa. Kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat anugerah Tuhan kami boleh beribadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa. Pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami memberikan persembahan. Biarlah kami boleh memberinya dengan penuh sukacita. Ini kehormatan buat setiap kami Bapa. Kami bersyukur karena kami melihat perbuatan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami mau memberinya dengan ucapan syukur kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu berikan persembahan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik bahwasanya. Kasih setianya, kasih setianya. Nah, mari kami undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kita mau puji Tuhan, tinggikan Tuhan lebih lagi, katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik bahwasanya khusus selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, sebab Dia baik, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik bahwasanya. kasih setia, kasih setia. Bersyukurlah sebab Dia baik, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na.
Baik, kita diberkati semuanya. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Roy yang sudah melayani pagi hari ini. Mari kita memberitakan Injil dengan bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari Tuhan adakan syukur. Mari ucap syukur bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami telah menerima firman Tuhan, nasihat teguran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan kami mau benar-benar hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau mengerjakannya di dalam hidup kami. Mari Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu. Tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Kami perlu Engkau setiap waktu Tuhan. Biarlah hidup kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Dan kami berdoa pada saat ini Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Roy Tuhan dan berserah Ibu Tuhan. Berkati beliau dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Kami serahkan beliau dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pakai seluruh kehidupannya untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Dan Tuhan menyertai senantiasa sampai kesudahan zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan sampai mencapai garis akhir dan memenangkan pertandingan itu dengan baik. Kami percaya Tuhan jaminan penyertaan-Mu atas kedua hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu ini. Karena Engkau setia, karena Engkau ajaib Tuhan. Dan kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk keluarga jemaat-Mu Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, maupun mereka yang ada di rumah, mereka yang tidak bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan menyertai mereka, kuatkan, teguhkan. Di dalam masa-masa krisis ini kiranya Tuhan terus menolong mereka, membimbing mereka. Sehingga mereka tetap percaya, mereka tetap teguh, mereka tetap setia di dalam Engkau. Dan mereka sungguh-sungguh mengalami hadirat-Mu dimanapun mereka berada. Dan mereka tetap setia mengerjakan keselamatan itu. Sampai akhir, sampai selama-lamanya. Dan mereka tetap percaya kepada-Mu sampai Engkau datang yang kedua kali. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau jamah, yang sakit Engkau kuatkan, teguhkan. Bahwa Engkau menyertai mereka, Engkau yang menyembuhkan, Engkau Allah yang hidup. Yang sanggup menolong, yang sanggup menguatkan mereka, yang sanggup membangkitkan mereka. Tuhan, kami berdoa pekerjaan dan kesehatan mereka Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati tangan mereka. Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan.
Tuhan senantiasa menyertai mereka. Dan teguhkan mereka senantiasa bahwa Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Bahwa Engkau menyertai mereka senantiasa. Engkau tidak pernah tinggal diam. Dan Engkau Allah yang setia, Immanuel. Dan Engkau yang kami sembah di dalam nama Yesus. Engkau tidak ada yang lain, satu-satunya juru selamat dalam hidup kami, penolong satu-satunya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan mereka hikmat, roh kebijaksanaan mengelola negeri ini Tuhan. Dan kami berdoa bila pakai mereka semua Tuhan untuk negeri ini dipulihkan, negeri ini dibangkitkan. Indonesia mengalami kemurahan Tuhan, Indonesia mengalami kasih karunia Tuhan, sehingga Indonesia diselamatkan. Kami serahkan untuk beliau-beliau ini Tuhan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pelosok-pelosok. Tuhan memberkati mereka dengan kasih, dengan hikmat, dengan kebijaksanaan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan saudara. Haleluya, hari yang luar biasa Tuhan memberkati kita semua. Hari yang ajaib, sungguh-sungguh Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini pulanglah dengan membawa berkat sukacita, damai sejahtera, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan kekasih jiwa kita. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang dengan setia dan ajaibnya menyertai kita semua, membimbing, memimpin kita dan menyempurnakan kita umatnya, gerejanya, untuk menjadi mempelai-mempelai yang siap menyambut kedatangan kedua kali. Dan diberkatilah engkau hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkata